Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kita akan belajar tentang keluarga, tentang suami, istri, anak. Dan kita sedang membicarakan topik menyiapkan warisan. Sebelumnya kita belajar bahwa menyiapkan warisan untuk anak-anak ini sebenarnya penting. Selain membekali mereka untuk kehidupan mereka berikutnya, tetapi juga menyiapkan kita sebagai orang tua untuk tidak menjadi beban buat anak-anak kita. Dan sebelumnya juga kita belajar, seandainya kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan warisan kepada anak-anak kita, minimal tidak meninggalkan masalah atau meninggalkan hutang. Dan warisan kita belajar pertama, warisan adalah hubungan baik. Warisan pertama hubungan baik, bukan harta benda. Warisan yang pertama adalah hubungan baik. Ketika kita ini bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa keluarga itu penting, bahwa kita ini tidak sempurna tapi saling tolong-menolong, bahwa kita ini satu keluarga. Kita punya kewajiban untuk hidup saling tolong-menolong. Kita mesti rukun. Dan ketika orang tua mengajarkan, mempraktekkan, memberi contoh bahwa hubungan baik keluarga itu penting, maka keluarga ini menjadi keluarga yang solid, yang kuat. Dan anak-anak menerima contoh dan itu merupakan warisan. Karena akan dibawa kepada kehidupan berikutnya. Jadi saya harus katakan, yang pertama apa? Hubungan baik. Warisan hubungan baik. Yang kedua adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup. Pak, di mana diletakkan harta benda? Di nomor-nomor berikutnya. Karena hubungan baik yang pertama. Kedua adalah keterampilan hidup. Perhatikan ibu bapak sekalian, sebagai orang tua, kita punya kewajiban tanggung jawab 24 tahun. Apa itu tanggung jawab 24 tahun? Sepanjang 20 tahun kita dengan anak kita, itu adalah kesempatan supaya kita memberikan mereka bekal, pengetahuan, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Membuat mereka bisa memiliki keterampilan hidup untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak menjadi beban orang lain. 24 tahun, dewasa, mandiri, kuat, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Tanggung jawab 24 tahun adalah tanggung jawab orang tua atas anak-anaknya. Dan perhatikan, sejak dini kita mendidik anak-anak kita. 24 tahun saya bagi per 6 tahun. Jadi ada tahapan 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga, dan 6 tahun keempat. Dan masing-masing orang tua juga memiliki peran yang berbeda. Kita sudah belajar itu. Dan di dalam peran masing-masing, peran perawat ketika anak kita berumur 1 detik sampai 6 tahun. Peran perawat dan guru ketika anak kita berumur 6 tahun sampai 12 tahun. Mendidik mereka, menghargai mereka, memberi pengertian kepada mereka, melatih mereka untuk bertanggung jawab. Ketika anak kita berusia 12 tahun sampai 18 tahun, 6 tahun ketiga, maka peran orang tua adalah sebagai perawat, sebagai guru, dan sebagai teman.
sebagai teman. Dan ini sebenarnya merupakan pendampingan untuk melatih mereka terampil. Apa itu keterampilan hidup itu? Adalah kemampuan untuk mengurusi diri sendiri secara ekonomi, secara budaya, secara sosial, menjadi satu pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya. Kepada anak-anak kita yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun yang memasuki tahap ketiga dari 6 tahunan, kita sebagai teman. Mengapa? Karena pendidikan sudah betul-betul tumpah banyak di tahap yang kedua. Sekarang tahap yang ketiga dari 6 tahun, kita sebagai teman. Apa yang kita bicarakan? Kita dampingi anak-anak kita, meneliti, merenungkan, mempertimbangkan, memutuskan yang baik untuk hidup mereka. Karena anak remaja sudah mulai kritis, sudah mulai bisa membandingkan, sudah bisa meneliti, sudah bisa menimbang. Saat itulah sebenarnya yang perlu didampingi untuk mereka adalah betapa mereka suatu kali akan hidup sendiri dan mereka harus punya keterampilan hidup. Keterampilan hidup, kemampuan untuk mengurusi dirinya sendiri. Mulai dari mana? Yang ngurusi baju seragamu, ngurusi sepatumu, mengatur uang saku yang diberikan, diajari. Keterampilan hidup salah satunya adalah mengatur keuangan, mengelola keuangan dengan baik, diajari anakmu. Bahkan kalau engkau punya usaha sendiri di rumah ataupun di tempat lain, pada saat itulah engkau mulai membawa anakmu ke tempat usahamu, melihat apa yang engkau kerjakan. Contoh, kamu ini punya restoran, warung makan. Sekarang sudah berkembang. Saat itu sudah berkembang, sudah punya pegawai, ada tukang masak 3, kemudian ada waiter, ada sekitar 8 atau 10 orang, sudah baik. Jadi jangan biarkan anakmu cuma duduk manis di rumah, lalu menikmati semua fasilitas. Di usia 12-18, ajak anakmu ke tempat usahamu. Untuk apa? Melihat, memperhatikan, belajar. Jadi, kalau kamu ini sebelumnya juga tukang masak, dan kau tetap sesekali masak untuk pelangganmu, biarkan anakmu melihat bagaimana meracik bumbu, meracik bahan yang lain, memasaknya sampai menyajikannya. Bahkan dalam kerendahan hatimu, kalau kamu mau, kamu membawanya ke pelanggan. Ketika anak remaja melihat itu, dia melihat papahnya ini pejuang. Papahnya ini walaupun bos, tetap mau melayani. Itu merupakan warisan keterampilan hidup. Berikutnya di hari yang lain anak ini melihat papahnya suatu kali memimpin rapat dengan karyawannya sekitar 12-18 orang, karena ada bagian yang lain, bagian pengiriman, kasir dan yang lain-lain. Dan anak ini ikut duduk. Dan dia mendengarkan bagaimana papahnya memimpin, mengatur, mendelegasikan, mempercayai orang. Itu keterampilan hidup. Bukan hanya bicara uang, tapi bicara manajemen, bicara komunikasi massa. Karena massanya walaupun sekian belas orang, itu tetap massa, lebih dari 1 orang. Dan anak ini belajar, dan itulah warisan yang berharga. Apa itu? Keterampilan hidup. Bahkan ketika sang ayah ini ada masalah perselisihan dengan tetangga rumah makannya, anak ini melihat bagaimana papahnya menyelesaikannya dengan baik. Itu merupakan warisan
menyelesaikan permasalahan hubungan dengan tetangga di hadapan anak-anaknya. Itulah keterampilan hidup. Perhatikan, Bapak Ibu sekalian, mari siapkan warisan buat anak-anak kita. Mari siapkan warisan. Saya siapkan materi, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sekali lagi, menyiapkan materi nggak ada masalah. Tetapi materi itu bukan menjadi berkat sepenuhnya, bahkan menjadi beban. Kalau anak kita tidak kita siapkan untuk mengelola dengan baik, mengatur dengan baik, mengembangkannya, kita harus lebih dahulu memberikan warisan keterampilan hidup kepada anak kita. Karena dengan berapapun harta, usaha, kepemilikan yang begitu melimpah, akan tetap baik dipelihara dan berkembang. Kalau anak kita terima yang pertama, kemampuan warisan membangun hubungan baik sebagai keluarga, sebagai orang yang mau menolong. Berikutnya lagi, warisan keterampilan hidup. Itu indah, luar biasa. Jadi kalau seorang anak bisa menerima warisan keterampilan hidup, dia bisa berbicara dengan orang dengan baik, menjadi pemimpin yang baik, bahkan dia magang dengan papahnya. Dia belajar dari papahnya, bahkan papahnya seperti mentornya. Ingat, bagian 6 tahun keempat, orang tua sebagai coach, sebagai mentor, sebagai pelatih. Jadi anak akan melihat papahnya ini melatihnya. Sungguh indah sekali. Sekali lagi, mari siapkan warisan yang terbaik buat anak kita. Warisan membangun hubungan. Warisan mempunyai keterampilan hidup. Warisan yang lain nanti. Bahkan ketika kita bicara warisan harta benda, ternyata itu harus didasari membangun hubungan dan memiliki keterampilan hidup. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.